Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat kreatif? Sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan ketika bekerja atau beraktivitas. Tetap semangat tentunya untuk berkarya dalam hal apapun ya. Jadikan hari ini sebagai start atau awal untuk terus belajar lebih baik sampai finish. Jadikan pelajaran berharga dari setiap hari-hari yang sudah terlewat agar tidak monoton ya perjalanan ke titik finishnya. Oke sobat kreatif, kita belajar bareng lagi di channel Sederhana HD Karya. Setelah kurang lebih ya 3 mingguan, saya baru bisa kembali belajar bareng lagi bersama sobat kreatif semuanya di channel Sederhana ini. Karena alhamdulillah saya masih diberi waktu dan kesempatan untuk memulihkan pikiran, badan, dan hati saya. Istirahat dulu ya untuk merestar setiap rasa lelah dan mengurangi setiap berkas yang sudah seharusnya dibersihkan. Baiklah sobat kreatif, biar tidak makin panjang lebar ya di tema belajar bareng pada kesempatan kali ini, saya akan coba bawa sobat kreatif semuanya ke proses dari awal sampai akhir, cara modifikasi atap mobil Suzuki Katana agar jadi atap trepes atau tipis datar ya. Baiklah sobat kreatif, tetapkan kopi di garda terdepan ketika menonton setiap video HD Karya agar tidak kalah dan lelah ya dengan durasinya. Oke sobat kreatif, di sini kita akan awali dengan memotong bagian atapnya dengan patokan atau batas cembungan pada bagian sisi atapnya ya, yang saya kasih tanda merah, dan kita lebihkan dari batas kurang lebih di 10 atau bisa juga di 15 mm ya. Itu untuk melipatnya ke bagian dalam agar kita lebih mudah menyatukannya kembali ya bekas atapnya setelah kita tipiskan nanti. Jadi ada list tahanannya ya sobat kreatif. Di sini cara memotongnya kita memakai gerinda tangan biasa ya, dengan cara pemotongan mengikuti terus tanda atau garis potong yang sudah dibuat. Untuk bagian atap sudah kita potong dan kita turunkan. Sekarang kita perlu mencacah bagian sisi bekas atapnya untuk meluruskan dan mengambil bagian atap yang lurusnya nanti ya untuk kita pasangkan kembali. Karena cembungan ini dibuat dengan pres ya sobat kreatif, jadi akan sulit jika kita luruskan dengan pemanas atau dipanasi ya. Jadi kita ambil langkah untuk mencacah bagian sisinya seperti ini. Jika bagian sisi plat atap sudah kita buat lurus dengan cara dicacah, kita lanjutkan langsung pada perataan keseluruhan bagiannya. Untuk tampilan atapnya sendiri akan dibuat cembungan jalur terbalik ya sobat kreatif. Jadi kita perlu juga untuk menambah cembungan bawaan atapnya agar selaras ya dan manis pada tampilan atapnya. Jadi plat bekas atapnya ini kita buat terbalik pemasangannya nanti ya sobat kreatif, dengan jalur cembungan menghadap ke dalam. Kurang lebih seperti ini ya jika sudah terpasang. Sekarang kita selesaikan pekerjaan kita las keseluruhan bagian sambungannya. Di sini kita pakai las karbit ya sobat kreatif.
Baiklah, jika proses penyambungan atau pengelasan sudah kita selesaikan, sebelum ke tahap pendempulan ya, kita ratakan bekas lasan dan setiap bagian atap, juga sambungan dengan penghalusan memakai gerinda ya sobat kreatif, agar ketika proses pendempulan untuk keseluruhan bagiannya lebih mudah ya, jadi tidak ada tonjolan yang akan mengganggu nantinya. Oke, di sini kita sudah masuk pada bagian proses pendempulan, dan di sini kita biasa pakai dempul dari Autoglow ya sobat kreatif. Usahakan untuk mendempul permukaan yang lebar, kita pakai penyapu dempul dengan ukuran yang lebar juga, agar hasil sapuan lebih jauh jangkauan meratakannya ya, dan meminimalisir juga banyaknya gelombang dari hasil dempulannya yang akan mempersulit kita ya sobat kreatif ketika proses penghalusan atau pengamplasan dempulnya. Dengan cara seperti ini pun pendempulan akan dilakukan bertahap ya, terus menerus sampai hasilnya benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada pori-pori besar pada permukaannya. Oke, dan untuk mempermudahnya kita lakukan bertahap ya sobat kreatif. Setelah dempulan pertama kering, kita haluskan, kita amplas ya, lalu kita dasari dengan epoksi. Lalu setelah itu kita sisir kembali bagian-bagian yang perlu tambahan dempul atau bagian-bagian yang cacat. Terus seperti itu ya sampai hasilnya benar-benar sesuai, rata dan halus ya untuk permukaannya. Baiklah, di sini sekarang kita masuk pada bagian pengecatan dasar dengan epoksi. Setelah penghalusan dempul kita selesaikan ya sobat kreatif. Di sini kita pakai epoksi dari Autolook yang dipakai ya. Setelah pengecatan dasar kita biarkan kering merata dan kita bisa amplas haluskan kembali ya untuk mencari pori-pori, agar cat dasar kedua selanjutnya bisa meresap dengan baik ya sobat kreatif. Sekalian juga untuk pengecekan bagian-bagian yang belum rata dengan dempul yang sebelumnya sudah dilakukan ya. Seperti yang sobat kreatif bisa lihat di tampilan yang sudah kita epoksi tadi, jadi seperti ini ya. Ini setelah pengamplasan dan pendempulan kembali. Bagian-bagian yang masih belum rata ya sobat kreatif, tahap demi tahap setiap bagian yang masih belum halus dan rata kita ratakan kembali. Gunanya epoksi di samping untuk mendasari cat kedua, juga untuk memperjelas permukaan yang belum rata ya, atau belum halus. Dan sekarang jika semua tahapan dan setiap permukaan sudah rata, halus semua ya, bisa kita lanjut pada bagian pengecatan dasar kedua yang harus disesuaikan tentunya ya sobat kreatif dengan warna akhir yang akan ditonjolkan di warna mobilnya ya. Karena warna akhir mobil ini akan mempunyai warna biru dongker gelap ya, jadi dasar kedua di sini kita pakai warna hitam untuk memberi bias atau efek gelap di biru dongkernya. Dan untuk catnya sama ya sobat kreatif, kita pakai dari Autolook juga. Setelah cat dasar hitam kering, kita bisa haluskan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke tahap pengecatan warna akhir. Di sini kita masuk pada pengecatan akhir dengan warna biru dongkernya ya sobat kreatif. Lalu kita masuk pada penyemprotan pernis ya untuk selanjutnya. Seperti sebelum-sebelumnya ya sobat kreatif, sebelum ke tahap pernis atau ke tahap penyemprotan ya, kita haluskan terlebih dahulu dan usahakan semua kering dengan sempurna ya, agar tidak naik atau ngangkat. Jadi setiap pergantian penyemprotan usahakan cat atau dasar sebelum-sebelumnya harus benar-benar kering dan rata, dan usahakan amplas terlebih dahulu ya untuk mencari pori-pori agar resapannya baik. Yang berpengaruh besar di bagian pengecatan tentunya di perbandingan penyampuran antara thinner dan catnya ya sobat kreatif, juga kualitas thinner yang dipakai, cuaca juga biasanya berpengaruh ya. Dan hal ini pernah saya bahas juga ya untuk perbandingan cat di video saya yang sebelum-sebelumnya.
Pengecetan warna akhir sudah kita selesaikan ya sobat kreatif. Sekarang kita masuk pada bagian penyemprotan akhir, yaitu penyemprotan vernis ya. Di sini kita pakai vernis dari Auto Glow. Oke sobat kreatif, setelah vernis kering kita bisa lanjut ke tahap pemolesan untuk mengkilapkan setiap bagian, menghilangkan setiap kusam ya, menimbulkan warna. Pemolesan seperti ini sebetulnya dilakukan 2 tahap ya sobat kreatif. Dengan pemolesan manual menggunakan tangan dan tahap pemolesan dengan menggunakan mesin poles. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan ya hasil dari pemolesannya. Oke, dan setelah pemolesan selesai kita bisa pasangkan bagian-bagian atau body kit seperti grill depan, juga fender dan lainnya ya untuk menyelesaikan pekerjaan modifikasinya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebih seperti itu sedikit dan kurangnya yang bisa saya bagikan di tema belajar bareng kali ini. Agak sedikit berbeda dari tema belajar bareng sebelum-sebelumnya ya, untuk mencari jangkauan dan menambah warna dan pengetahuan atau pengalaman baru buat semuanya termasuk saya, agar imajinasi kita bisa berkembang meski perlahan ya, tidak hanya di pembuatan alat-alat seperti kebanyakan yang sering saya bawa di channel ini, agar kita bisa paham sejauh mana kreativitas dan sejauh mana jangkauan untuk dunia las. Intinya apapun itu ya sobat kreatif, semoga bisa bermanfaat buat semuanya, jadi penambah semangat, jadi pilihan ke arah mana dan sejauh mana ya keahlian kita bisa kita arahkan. Oke, dan maaf dari setiap kecerobohan, maklumi dari setiap keterbatasan karena saya hanya seorang pemula. Ambil setiap yang baik, buang setiap yang merugikan dari setiap yang didengar dan dilihat dari setiap tontonan ya. Karena kita sudah dewasa dan paham pilihan. Insya Allah banyak cerita bukan untuk menggurui, banyak cara dilakukan bukan untuk mengajari siapapun. Kita sama-sama belajar di sini ya sobat kreatif. Oke, setiap orang punya keahlian dan kelebihan. Cara berpikir yang rumit biasanya jadi kesulitan buat keahlian dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.